Ok. Mes seins sont jolis. Tu les aimes? Merde. Qui tu te prends, connard? Tonton Alice, tu viens avec moi. Tu ne discutes pas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang baru saja ditinggalkan oleh ayahnya tercinta, di mana dengan kehilangan ayahnya itu membuat hidupnya menjadi hancur sehancur-hancurnya. Kisah akan berfokus pada sebuah mobil yang mana di dalam mobil tersebut ada tokoh utama dalam film ini, yaitu Cecil dan seorang pria bernama Matt. Diceritakan Cecil baru saja ditinggalkan oleh ayahnya yang membuat dirinya masih sangat terpukul sehingga dia meminta Matt untuk menemukan mobil yang ditumpanginya. Tiba mereka di tepi pantai, di sana Cecil curhat-curhat manja kepada Matt perihal kepergian sang ayah untuk selamanya. Cecil juga menceritakan bahwa dia sering membawa kemana-mana abu dari jasad ayahnya. Kemudian kita akan berfokus kepada dua orang pria yang sedang berdiskusi perihal pekerjaan mereka, yang mana pria yang bernama Chance mengamuk dengan menghancurkan sebuah bangunan yang ada di sana. Hal itu disebabkan karena pemilik bangunan tersebut telat membayar gaji pekerja yang mengerjakan pengecatan pada bangunan itu. Chance lah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Tak butuh waktu lama, pemilik bangunan yang memiliki badan besar keluar dan langsung mengejar Chance sampai ke ujung dunia. Lalu kita akan kembali lagi kepada Cecil dan Matt, yang mana mereka sedang nongki-nongki santuy di sebuah cafe outdoor. Di tengah obrolan mereka, Cecil pamit untuk pergi ke toilet sambil memberikan sebuah kode untuk Matt. Matt yang mengetahui kode yang dimaksud lantas mengikuti Cecil dari belakang. Tiba mereka di toilet cafe. Di sini Cecil dengan sengaja membuat Matt menjadi kentang saat bermain dengannya, sehingga pada saat mengantar Cecil pulang, terlihat wajah Matt yang agak sedikit kesal. Karena dibuat kentang oleh Cecil, lantas Matt meminta jatah kepada pacarnya yang bernama Alice. Matt menyusul Alice yang sedang bekerja di sebuah hotel. Tanpa banyak cincong, Matt membawa Alice keluar. Namun sayangnya Matt tidak bisa mengeluarkan semuanya dan hanya melakukan adegan ciuman tipis-tipis. Kemudian kita akan berfokus kepada Chance yang sedang berada di sebuah bar, yang mana di bar tersebut Chance sedang mencari pacarnya yang bekerja di sana. Dan faktanya Cecil adalah pacar dari Chance yang sudah lama menjalin hubungan. Karena sang pujaan hati tidak ada di sana, dia hanya bisa membawa abu jasad ayahnya Cecil yang disimpan di sebuah Tupperware. Lalu Chance mencari Cecil ke tempat favoritnya, dan benar saja Cecil sedang berada di sana. Dan tanpa banyak cincong, Cecil pun mengajak Chance untuk bermantap-mantap dengannya. Bisa disimpulkan, Cecil adalah seorang wanita yang memiliki nafsu yang sangat meronta-ronta. Dia menuntut Chance untuk melayaninya beronde-ronde, namun ekspektasi Cecil tidak sesuai dengan realitanya. Chance tidak sekuat Hulk pada umumnya. Chance hanya kuat 2 ronde, itu pun Chance memilih gaya metik untuk melakukannya. Kekesalan Chance pun masih berlanjut kepada pemilik bangunan yang tempo hari belum membayar gajinya. Chance kembali mendatanginya ditemani dengan seorang pria yang mengikuti dari belakang. Di sana Chance mencoret-coret tembok si pemilik bangunan dengan sebuah kata-kata yang hina. Saat sang pemilik bangunan keluar, dia pun sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh Chance. Di sisi lain, Matt yang masih kentang, lantas dia menemui Alice di rumahnya. Di sana, Matt mencoba untuk mengendap-endap masuk ke kamarnya Alice. Alice yang hariwang lantas mengajak Matt untuk mencari tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya, tibalah mereka di sebuah tempat. Namun baru sampai di parkiran, keduanya udah mulai gak kuat dan adegan bermantap-mantap di dalam mobil pun tak terhindarkan. Setelah itu, Alice keluar dari mobil. Di sana, Alice mempersalahkan tentang masa lalu Matt yang sering gonta-ganti pasangan. Namun Matt mencoba untuk menenangkannya dengan memberikan pelukan tipis-tipis kepada Alice. Di sisi lain terlihat Cecil yang sedang interview kerja dengan seorang bos. Si bos itu malah membawa Cecil ke tempat yang sepi, hingga si bos melancarkan aksi bejatnya kepada Cecil. Beruntung bagi Cecil, dia bisa melumpuhkan bos tak berakhlak itu. Kemudian kembali lagi kepada Chance yang sedang berjalan bersama temannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dikejar oleh orang suruhan si pemilik bangunan tadi. Dan untungnya, Chance dan temannya berhasil lolos dari pengejaran itu. Kembali lagi kepada Cecil yang sedang nongki-nongki bersama teman-temannya di sebuah bar langganan mereka.
Di sana mereka ngobrol-ngobrol tipis sambil ditemani minuman beralkohol tentunya. Namun gak ada angin gak ada apa, tiba-tiba dua orang teman Cecil melakukan adegan jeruk makan jeruk di hadapan mereka. Lalu mereka berdua memutuskan untuk pindah ke kamar. Kegiatan itu sangat mereka nikmati sampai-sampai desahan mereka terdengar kemana-mana. Esoknya terlihat Alice yang melihat Cecil sedang menggoda salah satu penumpang kapal, dan pria tersebut bernama Yves. Lantas Yves mengajak Cecil untuk bermantap-mantap di toilet kapal. Namun tentunya Cecil menolak ajakan itu karena Cecil maunya bermantap-mantap di tempat terbuka. Yves yang di sana sedang bersama istrinya tentu tidak mau dengan penawaran dari Cecil, sehingga Cecil memberikan cenderamata sekaligus nomor WA kepada Yves. Setibanya di pelabuhan, Alice dijemput oleh Matt yang sedang menunggunya di sana. Baru juga 5 langkah dari pelabuhan, ibunya Alice menciduk anaknya sedang bermesraan dengan Matt di pinggir jalan. Lantas ibunya pun menyeret Alice untuk pulang bersamanya. Berbeda dengan ibunya, ayahnya Alice malah mendukung apa yang dilakukan oleh Alice karena dia yakin anaknya sudah besar dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sehingga sang ayah mencarikan apartemen untuk tinggal Alice, dengan catatan Alice harus selalu berkabar dengan kedua orang tuanya. Sepeninggalan ayahnya, Chance merasa kalau Cecil lebih liar dari sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan amarah Chance yang memuncak setelah melihat Cecil mengajak teman Chance untuk join bermantap-mantap bertiga. Singkat cerita, Matt menghadiri acara ulang tahun Chance di sebuah bar. Di sana Matt bertemu dengan Cecil untuk curhat perihal Alice yang jarang memberikan servisan kepadanya. Cecil saat itu akan memberikan servisan kepada Matt setelah Cecil memberikan servisan terlebih dahulu kepada pacarnya. Lantas Cecil menyuruh Matt untuk menunggunya. Setelah bermantap-mantap dengan pacarnya, Cecil malah lupa untuk menemui Matt. Di sisi lain terlihat Matt yang sudah kesal menunggu kedatangan Cecil. Keesokannya untuk menebus kesalahan, Cecil mengendap-endap datang ke tempat kerja Matt untuk memberikan servisan kepadanya. Kali ini Cecil benar-benar akan memberikan promo full service kepada Matt. Namun dengan foreplay dari Cecil yang begitu agresif membuat Matt menjadi risih, sehingga adegan bermantap-mantap pun ditunda untuk sementara waktu. Hasrat Cecil terlihat sangat tidak terkendali. Dia mencoba menghubungi Yves, pria yang ia temui di kapal kemarin. Lantas Yves mendatangi tempat yang sudah dijanjikan bersama Cecil, dan adegan bermantap-mantap pun dimulai. Perilaku penyimpangan Cecil tidak terhenti sampai di situ. Di kapal dia mencuri ponsel om-om yang mencoba menggodanya. Alice yang melihat hal itu hanya terdiam melihat aksi dari Cecil. Lalu Cecil mengajak Alice untuk pergi ke toilet bersama. Di dalam toilet adegan jeruk makan jeruk pun tak terhindarkan. Di luar pelabuhan, Cecil ditemui oleh seorang wanita bernama Ginny. Ginny ini adalah istri dari Yves, pria yang pernah ditemui Cecil di kapal. Faktanya Yves menceritakan semua yang pernah dilakukannya dengan Cecil kepada Ginny. Bukannya marah atau apa, Ginny malah berterima kasih kepada Cecil karena telah memberikan jatah kepada suaminya yang sudah lama tidak diberikan jatah olehnya. Diketahui Ginny ini memiliki sebuah trauma saat bermantap-mantap dengan Yves, sehingga Yves hanya bisa menggigit jari dengan hal itu. Maksud dan tujuan Ginny menemui Cecil adalah untuk mengajarkannya kembali cara bermantap-mantap yang sesuai SOP. Cecil yang mendengar itu dengan senang hati akan membantu Ginny. Keesokannya Cecil meminta tolong kepada Alice untuk membantunya. Cecil menyuruh Alice untuk menjadi wasit ketika Ginny bermantap-mantap dengan Yves suaminya, dan Alice diberikan perintah untuk menutup mata kedua pasangan tersebut, sehingga Ginny yang memiliki trauma bisa melakukan adegan bermantap-mantap dengan suami sahnya. Singkat cerita, tugas dari Cecil pun berhasil dilakukan oleh Alice. Kemudian Alice menemui Cecil untuk memberikan laporan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Cecil meminta bantuan lagi kepada Alice untuk datang ke alamat yang sudah ditentukan oleh Cecil. Di sini, Alice diharuskan membuka semua pakaiannya dan menunggu kedatangan seorang pria. Sesampainya di alamat tersebut, Alice langsung melakukan apa yang disuruh oleh Cecil. Setelah lama menunggu, ternyata pria yang ditunggunya adalah Matt, pacarnya sendiri. Tanpa banyak cincong, mereka pun langsung melakukan adegan bermantap-mantap. Di sisi lain terlihat Cecil yang sedang berdangdan dengan teman-temannya, yang faktanya mereka akan bekerja di rumah esek-esek yang baru. Chance yang mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Cecil,
Lantas dia menyusul Cecil, berniat untuk menyadarkan Cecil yang sudah terlalu jauh menyimpang. Di sini Chance mencoba menariknya dari rumah esek-esek. Namun Cecil bersikeras akan menjual kue apemnya kepada Om-Om. Dengan jurus terakhir yang ada, Chance mengeluarkan abu jasad dari ayah Cecil yang ia simpan di Tupperware sebelumnya. Dengan begitu Cecil menjadi luluh dan mau ikut pulang dengan Chance. Di tengah perjalanan, Cecil membuang jasad ayahnya yang berarti dia sudah ikhlas dengan kepergian sang ayah dan film pun tamat.